Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian semua kelas 3 atau kelas 12 diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan semoga kita terbebas atau terhindar dari COVID-19. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan dan memperkenalkan diri. Pada tahun ini alhamdulillah saya mendapatkan amanat masih sama seperti tahun dulu, yaitu mengampu mata pelajaran matematika kelas 12. Insya Allah pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran dari kelas 3 matematika. Pada kesempatan hari ini saya harapkan kalian tetap fokus, tetap tertuju pada sekolah, jangan kalian daring di rumah malah main HP dan lain-lain. Saya harapkan tetap fokus untuk tetap ke madrasah untuk pembelajaran daring secara online. Pada kelas 12 ini ada pembelajaran daring lewat online, ada 4 bab. Yang pertama yaitu tentang dimensi 3. Di dalam dimensi 3 nanti kalian akan mengetahui bentuk-bentuk apa saja yang ada di dimensi 3, dan contohnya atau barangnya kayak apa nanti bisa kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang bab kedua yaitu tentang statistika. Nah, ini intinya tentang menyajikan data, ada ukuran pemusatan data kelompok ataupun data tunggal, serta penyebaran data kelompok. Yang bab ketiga tentang peluang. Peluang ini nanti kita akan banyak mempelajari tentang kaidah pencacahan, kemudian peluang suatu kejadian, peluang kejadian majmu. Di situ nanti saya akan terangkan satu persatu dari subbab dari bab ketiga yang akan datang. Yang keempat yaitu kongruen dan kesebangunan. Itu bab 4 meliputi kongruen dan kesebangunan. Untuk yang pertama, bab 1. Ini dimensi 3 sesuai dengan judulnya atau sesuai dengan babnya. Kompetensi dasarnya mendeskripsikan jarak dan dalam ruang. Nanti di dalam ruang dimensi 3 kalian akan diajari bagaimana cara menentukan jarak dari titik ke bidang, titik ke titik atau titik ke garis. Semuanya nanti akan ada saya sampaikan secara mendetail ke pembelajaran selanjutnya. Kemudian untuk yang kedua, menentukan jarak dalam ruang. Ya, di sini ada banyak sekali contohnya, antar titik ke titik, antar garis ke garis, antar garis ke titik ataupun yang lain. Kemudian dalam pembelajaran ini tujuannya adalah menentukan atau menjelaskan kedudukan titik, garis, bidang dalam ruang. Yang kedua, menghitung jarak titik, garis, bidang dan ruang. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan konsep jarak. Itu untuk bab pertama yang nanti saya akan sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Kemudian yang kedua materi tentang statistika. Dalam materi statistika nanti kita akan mempelajari tentang bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon, frekuensi ataupun GIF ya. Kemudian yang selanjutnya menghitung ukuran pemusatan data berkelompok. Ya, kemudian yang terakhir menentukan ukuran penyebaran data kelompok. Itu untuk bab 2. Untuk bab 3 saya jelaskan untuk pembelajarannya. Untuk bab 3 yaitu memahami aturan penjumlahan dan pengurangan.
ataupun aturan perkalian. Kemudian yang kedua, menggunakan aturan penjumlahan dan aturan perkalian dalam pemecahan masalah. Nanti ada sebuah data kombinasi ataupun permutasi, nanti bisa dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Kemudian yang di bab 4 atau bab terakhir ini berkaitan dengan materi kongruen dan kesebangunan. Biasanya nanti di sini akan disajikan dua gambar, kalian bisa mempelajari bagaimanakah bangun itu kongruen, bagaimanakah bangun itu kesebangunan. Nanti saya terangkan secara detail pada pertemuan yang akan datang. Dalam pembelajaran ini tujuannya yang pertama yaitu memahami kongruen dua segi banyak. Nanti ada gambarnya, ada dua gambar ataupun beberapa gambar. Nanti kita terapkan mana yang kongruen, mana yang kesebangunan. Yang ketiga, menjelaskan kongruen dua segitiga menggunakan aturan sinus dan kosinus. Yang ketiga, menjelaskan kekongruenan dua bangunan datar menggunakan transformasi geometri dengan sifat-sifatnya, nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Untuk yang terakhir adalah menjelaskan kesebangunan dua bangun datar menggunakan transformasi geometri. Ya, itu ada 4 bab yang perlu saya sampaikan. Semoga pada pertemuan awal ini sebagai spirit, sebagai semangat buat kalian daring tidak usah susah, tidak usah sedih, suatu saat pasti akan sirna yaitu virus corona 19, dan semoga kita kedepannya bisa tatap muka pembelajaran di kelas seperti biasa. Ya, itu aja yang saya sampaikan, perkenalan dan materi dari bab 1 sampai bab 4 kelas 3. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.